ada polisi, ada apa lagi saudaraku, ada banyak macam. Itu semua mendatangkan kebaikan, tetapi itu semua memerlukan uang. Semua itu perlu uang. Segala bentuk organisasi juga saudaraku, itu perlu yang namanya uang. Bahkan juga organisasi, kalau pada saat ini yang paling marak saudaraku, yang kita dengar organisasi PBB ya, Pemuda Batak Bersatu. Itu juga organisasi itu memerlukan uang supaya itu dapat bergerak. Supaya itu dapat bergerak. Apalagi saudaraku, bahkan organisasi kekristenan sekalipun itu membutuhkan uang. Karena apa saudaraku? Karena membeli keyboard, membeli perlengkapan yang lain-lain itu membutuhkan uang. Dari mana saudaraku gereja mendapatkan uang? Tentu dari ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita membawakan persembahan kita membawakan ucapan syukur, kita membawakan perpuluhan, itu semua supaya ada income, supaya ada uang masuk, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Seperti kata firman Tuhan di kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ada perbendaharaan makanan di rumah Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena kadang-kadang kalau kita datang ke rumah Tuhan, ada yang kurang, ada yang perlu. Itu semua membutuhkan uang. Jadi saudaraku, mari kita belajar memberikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan. Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan menyuruh untuk kita menguji Dia. Bukankah kata janji firman Tuhan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, sehingga engkau hidup berkelimpahan. Janji Tuhan ketika kita memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, kita akan diberikan hidup berkelimpahan. Puji Tuhan saudaraku. Apalagi yang membutuhkan uang? Rumah tangga kita juga membutuhkan uang. Kenapa saudaraku? Karena tanpa adanya uang, rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dapur tidak akan mengepul, anak-anak tidak akan sekolah. Oleh karena itu kita membutuhkan uang. Memang uang sangat dibutuhkan saudaraku. Kita sangat perlu uang. Kalau ada manusia tidak perlu uang, orang hidup tidak perlu uang, dipertanyakan saudaraku, mungkin dia udah gila ya saudaraku. Tapi saudaraku, uang bukanlah segala-galanya. Amin. Uang bukanlah segala-galanya. Karena apa? Karena uang tidak bisa menggerakkan damai sejahtera Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Uang tidak bisa menggerakkan mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Apa yang bisa menggerakkan mujizat Tuhan terjadi? Tentu saudaraku, yang dibutuhkan di dalamnya adalah iman. Yang dibutuhkan di dalamnya adalah iman. Iman yang bagaimana itu saudaraku? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu? Melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi lewat kita percaya kepada Tuhan, lewat kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita akan diberkati dan dipulihkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada saat siang hari ini ada adik saya Yanti Jesse Simanjuntak menonton. Halo Shalom. Bahkan ada Elga Natasha dari Gunung Bayu. Saudara Herlina juga sedang menonton. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudaraku. Sebentar kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan
Sekali lagi saya bacakan di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Saudaraku, kalau pada saat itu katanya Yesus sedang mengadakan sebuah perjalanan ke kota Yerusalem. Mengadakan sebuah perjalanan ke kota Yerusalem. Pada saat itu saudaraku, kenapa orang-orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem? Karena pada saat itu, kalau kita mau baca di kitab Markus 10 ayat yang ke-32, ayat yang ke-32, katanya ke-32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Saudaraku, pada saat itu ada upacara keagamaan, saudaraku. Acara keagamaan, acara peziarah untuk menghargai atau untuk menghormati pahlawan-pahlawan iman atau orang-orang yang menuntun di dalam kerohanian pada saat itu, saudaraku. Yesus dan murid-muridnya berjalan. Yesus berjalan di depan, sedangkan orang, katanya saudaraku, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saya rasa saudaraku wajar ya saudara, kalau pada saat itu Yesus orang yang paling dielu-elukan. Kenapa saudaraku? Karena Yesus adalah seorang yang pembuat mujizat. Yesus adalah orang yang membuat keajaiban. Ada banyak mujizat yang sudah Yesus lakukan, saudaraku. Termasuk kemarin seperti yang diceritakan Bapak Martaung, yaitu orang buta yang disembuhkan di kolam Bethesda, yaitu oleh para rasul-rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya. Tetapi saudaraku, di dalam perjalanan itu saudaraku, ada begitu banyak orang mengikuti dia. Kenapa bisa mengikuti dia, saudaraku? Karena Yesus yang ajaib itu bersama dengan mereka, membuat keajaiban itu bersama dengan murid-muridnya. Kalau pada hari-hari ini, kalau kita melihat di YouTube, saudaraku, ada begitu banyak orang yang mengeluh-elukan Pastor Simon. Amin. Karena apa, saudaraku? Karena Pastor Simon itu sanggup ketika dia menumpangkan tangan orang yang lumpuh berjalan. Ada banyak kesembuhan yang dilakukan, saudaraku. Ada banyak kesembuhan yang dilakukan Pastor Simon, yang membawa kesembuhan. Kalau orang sekarang ini mengeluh-elukan dia, wajar ya saudaraku. Kalau kita saja pergi ke dokter, kita harus bayar. Kalau kita bertemu dengan Pastor Simon, itu gratis, saudaraku, tidak bayar. Bahkan ada yang dibayar ongkos pulangnya sampai ke Papua sana. Puji Tuhan, mereka diberkati, pastor itu diberkati, dan yayasannya diberkati. Kalau pada saat ini negeri kita ini, orang yang paling dielu-elukan pada saat ini adalah siapa, saudaraku? Presiden kita Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena kinerjanya yang baik.
Karena apa? Karena dia orang yang jujur. Karena apa? Karena dia adalah orang yang rendah hati. Dia dielu-elukan, wajar saudaraku. Apalagi waktu dia datang ke Saimangke saudaraku. Orang-orang banyak mengikuti hanya sekedar untuk bertemu, melihat. Bahkan kalau bisa berteman sih ya saudaraku dengan orang yang terkondang di negeri ini. Orang begitu mengeluh-elukan dia. Apalagi Yesus. Wajar pada saat itu ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ada banyak mujizat yang terjadi. Semua orang pasti pernah mendengar kisah ini. Khususnya di sekolah minggu. Yaitu kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Yang memberi makan 5.000 orang. Wajar kalau Yesus pada saat itu dicari-cari, dikejar-kejar, dielu-elukan. Tapi ketika mereka berjalan menuju kota Yerusalem lewat kota Jeriko, katanya saudaraku, lewat kota Jeriko, ada seorang buta yang bernama Bartimius, yang buta sejak lahir. Bartimius ini ketika Yesus berjalan, bagaimana dia tahu kalau yang lewat itu adalah Yesus? Kalau bukan ada yang memperkatakan, kalau bukan ada yang menyatakan kepada dia, mengabarkan kepadanya kalau Yesus sang pembuat mujizat yang kondang itu, yang terkenal itu ada pada saat ini, berjalan pada saat ini, sedang menuju kota Yerusalem. Saudaraku, ketika Yesus lewat, begitu banyak orang berbondong-bondong. Bagaimana caranya Bartimius untuk supaya suaranya didengarkan? Pasti harus ada usaha ya saudaraku. Ada usaha supaya suaranya sampai ke telinga Yesus. Supaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruannya. Ketika ada yang memperkatakan, yang menyampaikan kabar baik kepada Bartimius, bagaimana Yesus itu menyembuhkan, bagaimana Yesus itu membangkitkan si Lazarus, bagaimana Yesus itu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 5 ikan. Pasti ada yang mengabarkan kepadanya. Jadi saudaraku, mari kita belajar menjadi penyampai-penyampai kabar baik, penyampai-penyampai kabar sukacita. Supaya apa saudaraku? Supaya ada orang yang disembuhkan, yang dilepaskan ketika dia mendengar kabar baik tentang Yesus yang ajaib itu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 17. Kata firman Tuhan begini saudaraku. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Jadi ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus sang pembuat keajaiban mampu sanggup menolong dia, timbul pengharapannya saudaraku. Timbul pengharapannya. Dia berharap di dalam hatinya, ketika aku bertemu dengan Yesus, orang lain dia sembuhkan, pasti juga saya disembuhkan. Amin. Pasti juga saya disembuhkan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasih, pendengar Radio Gis yang diberkati Tuhan. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, belajarlah berharap dengan iman, percaya kita. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan mendengar. Kalau di sini katanya tadi Bartimius itu berseru-seru kepada nama Yesus. Di dalam ayat yang ke 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau orang saudaraku berseru-seru, bukan hanya sekedar Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak mungkin ya saudaraku. Karena pada saat itu situasinya sedang ramai, sedang riuh. Bagaimana katanya orang yang berbondong-bondong. Yesus mendengar. Tetapi apakah
Pada saat itu dia langsung berhenti? Tidak, saudaraku. Tidak, dia tidak langsung berhenti. Dia rindu, ada kesungguhan di dalam hati Bartimius, di dalam iman percaya Bartimius bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Sehingga suaranya itu betul-betul sampai di telinga Yesus dan orang banyak mendengar. Dan sampai orang banyak itu berkata, diamlah, ribut. Mungkin begitu ya saudaraku. Sudah buta, gak tahu diri, ribut lagi. Apa kamu gak tahu Bartimius bahwa orang yang sedang lewat ini adalah seorang pembuat mujizat yang ajaib? Pada saat itu saudaraku, Bartimius berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Puji Tuhan saudaraku. Ketika Yesus mendengar, sekalipun orang berseru-seru berkata kepada si Bartimius, diam, hai orang buta, diam, gak tahu diri. Apakah saudara tahu? Kalau pada masa itu, ketika ada orang buta yang tinggal di dalam satu rumah, orang pasti bertanya. Orang cacat tinggal dalam satu rumah, mungkin ada orang bisu, orang cacat, orang buta, orang tuli. Ada begitu banyak alasan orang menjadi cacat. Tetapi saudaraku, orang selalu berasumsi pada saat itu, kenapa dia buta? Kenapa dia bisu? Kenapa dia tuli? Kenapa dia lumpuh? Orang langsung menggiring opini. Mungkin ya Eda, mungkin karena perbuatannya itu anaknya begini. Mungkin karena perbuatannya ya Pak ini menjadi begini. Mungkin semua itu merujuk kepada dosa. Dan ada murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, kenapa ini buta? Kenapa dia begini? Kenapa dia cacat? Apakah ini karena dosa keluarganya? Apakah ini karena dosa keturunannya? Apakah ini karena dosa ayah ibunya atau keluarganya atau dia sendiri? Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus berkata tidak. Yesus berkata tidak. Itu bukan karena dosanya. Kemudian murid-murid itu bingung saudaraku. Lalu karena apa? Yesus menjawab, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya, amin. Jadi saudaraku, kalau ada yang kita lihat di sekitar kita, jangan cepat-cepat ya saudaraku. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan itu karena dosanya. Tapi mari kita berkata, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya, amin. Puji Tuhan. Oh, ada yang menonton saudaraku. Adik saya Rama Borsinaga. Shalom, selamat hari Minggu. Franciscus Siotang. Ada Ria Pasaribu. Ada suami saya juga menonton, Edward Cianturi. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan saudaraku. Kiranya semua yang mendengar diberkati, amin. Haleluya. Ketika Yesus lewat di tempat itu, dia berkata, panggillah dia. Saudaraku, ketika Tuhan sudah mendengar seruan kita, ada tindakan yang Yesus lakukan, amin. Yesus berkata, panggillah dia. Mungkin kepada orang yang mengejek tadi, mungkin kepada orang yang menyuruh diam tadi. Ketika kita dipulihkan Tuhan, ketika Tuhan mendengar doa-doa kita, orang yang mengejek, orang yang menghina, orang yang membuli kita, itu bisa jadi Tuhan pakai untuk memanggil dan menguatkan kita, amin. Kalau saya, saudaraku, membaca kitab Ayub, ketika Ayub itu hidupnya dinolkan Tuhan, segala sesuatunya itu dilenyapkan, kambing dombanya dirampas, anak-anaknya mati, sampai istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia. Seolah-olah itu Ayub kena hukuman Tuhan. Tetapi puji Tuhan saudaraku, ketika Tuhan membalikkan keadaan, ketika Tuhan kembali berpaling kepada Ayub, teman-teman yang sudah meninggalkan Ayub kembali datang menguatkan dan menghibur dia.
Percaya kau saudaraku, kalau orang-orang yang menjelekkan kita, kalau orang-orang yang sudah menghina, menjatuhkan, meremehkan, merendahkan kita, itu akan kembali datang menguatkan dan menghibur kita. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan sudah mendengar seruan kita. Seperti apapun masalahmu saudaraku, belajarlah berseru kepada nama Tuhan yang hebat itu. Amin. Belajarlah berseru kepada nama Yesus yang perkasa itu. Karena apa saudaraku? Karena hanya Dialah yang sanggup memulihkan, membalikkan keadaan kita. Karena hanya Dialah saudaraku, tidak ada yang lain. Belajarlah berseru kepada nama Yesus. Sama seperti Bartimius tadi saudaraku. Yesus berhenti dan melawat doa-doanya. Yesus berhenti mendengarkan seruannya. Kalau seruan Bartimius didengar Tuhan, saya percaya pendengar radio GIS pada saat ini yang